Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syera Adila Elsafia dengan NIM 200700999, kelas B1 2020, program studi PG PAUD non-reguler. Ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan program PAUD yang diampu oleh Ibu dosen Andrisha MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 8 standar nasional pendidikan anak usia dini. Nah, standar nasional pendidikan anak usia dini ini merupakan kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh Indonesia. Setiap pendidik dan lembaga penyelenggaraan pendidikan anak usia dini wajib memahami betul hal-hal yang terdapat dalam 8 standar nasional PAUD. Ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan anak usia dini, dan standar ini dibuat sebagai sebuah landasan untuk melakukan stimulan pendidikan dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak. Selain itu, adanya standar nasional ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan anak secara holistik dan integratif, serta mempersiapkan pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 menyebutkan 8 standar pendidikan anak usia dini, yang diantaranya ialah yang pertama ada STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak, yang kedua ada standar isi, yang ketiga ada standar proses, yang keempat ada standar penilaian, yang kelima ada standar pendidik dan tenaga pendidikan, yang keenam ada standar sarana dan prasarana, yang ketujuh ada standar pengelolaan, dan yang terakhir ada standar pembiayaan. Saya akan menjelaskan 8 standar itu satu persatu. Yang pertama ada standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA. Nah, pada standar ini merupakan acuan untuk mengembangkan standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, serta pembiayaan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Adanya standar tingkat pencapaian perkembangan ini harapannya agar peserta didik mampu untuk memenuhi kriteria-kriteria dalam tingkat pencapaian perkembangan anak. Kriteria ini masuk dalam ruang lingkup pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang usia tertentu. Pertumbuhan anak di sini mengacu pada kondisi kesehatan dan gizi anak, sedangkan perkembangan anak adalah adanya perubahan perilaku yang terintegrasi dari berbagai aspek yang mempengaruhi peserta didik. Aspek-aspek ini yakni yang pertama ada aspek nilai agama dan moral, yang kedua ada fisik motorik, yang ketiga ada kognitif, yang keempat ada bahasa, yang kelima ada sosial emosional, dan yang terakhir ada seni. Selanjutnya, standar yang kedua ada standar isi. Nah, standar isi ini merupakan kriteria tentang lingkup materi dan kompetensi menuju tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Ruang lingkup dari standar isi meliputi program pengembangan yang disajikan dengan bentuk tema dan subtema. Tentunya, bentuk ini harus disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan budaya lokal yang ada. Dalam praktiknya, penerapan standar isi melalui tema dan subtema ini dilakukan melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Pengembangan dari tema dan subtema tersebut harus memuat 6 aspek perkembangan. Selanjutnya yang ketiga ada standar proses. Nah, standar proses ini merupakan kriteria tentang pelaksanaan pembelajaran pada satuan atau program PAUD dalam rangka membantu pemenuhan tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak. Standar proses mencakup beberapa hal, yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan pembelajaran. 4. Ada standar penilaian. Standar penilaian adalah kriteria tentang penilaian proses dan hasil pembelajaran dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian yang sesuai dengan tingkat usia anak. Dalam proses penilaian, pendidik harus memegang 6 prinsip yang menjadi landasan dari proses dan mekanisme penilaian. Di antaranya yakni edukatif, otentik, objektif, akuntabel, serta transparan. Yang kelima ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
Pendidikan anak usia dini yang dimaksud di sini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan, dan pelindungan. Pendidikan anak usia dini ini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. Sedangkan tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menjunjung atau menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program pendidikan anak usia dini. Yang keenam ada standar sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana ini adalah kriteria tentang persyaratan pendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini secara holistik dan integratif yang memanfaatkan potensi lokal. Sarana dan prasarana yang dimaksud di sini merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Tentunya, adanya standar sarana dan prasarana ini diterapkan untuk mengoptimalkan proses belajar dan tumbuh kembang peserta didik. Selanjutnya yang ketujuh, ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan adalah kriteria tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan atau program pendidikan anak usia dini. Perencanaan program mencakup penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi, dan tujuan lembaga. Pengorganisasian dan pelaksanaan dilakukan untuk mengatur seluruh komponen dan melaksanakan semua kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan pengawasan meliputi kegiatan pemantauan serta evaluasi untuk menjamin terpenuhinya hak peserta didik serta keberlangsungan seluruh program pendidikan anak usia dini. Yang kedelapan atau yang terakhir ada standar pembiayaan. Nah, standar pembiayaan ini merupakan kriteria tentang komponen dan besarnya atau besaran biaya personal serta operasional pada satuan atau program PAUD. Biaya operasional dapat digunakan untuk segala kebutuhan sarana prasarana serta pengembangan program dan sumber daya manusia. Sedangkan biaya personal meliputi biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Adanya pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan lembaga PAUD disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.